أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cara tips sukses menghafal dan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan pengalaman antum. Masya Allah, sama dengan yang lain, tidak ada bedanya. Cuma satu saja yang saya pesankan. Saya punya dua kebiasaan yang sampai hari ini selalu saya jaga. Satu, saya bukan hanya ingin menghafal, tapi saya mencintai Al-Quran. Saya sudah menanamkan cinta terhadap Al-Quran, khususnya sejak ayah saya meninggal. Jadi begitu beliau meninggal dunia, hanya mewariskan mushaf. Saya bawa mushaf itu ke ruang tengah, terus saya berdoa kepada Allah, ya Allah, beri kesempatan kepada saya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua saya, khususnya ayah saya. Beri saya kesempatan untuk bisa memberikan nilai-nilai kebaikan seperti ayah saya memberikan kebaikan sejak saya kecil. Kemudian Masya Allah, saat itu saya bermohon kepada Allah. Kemudian saya tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, karena Quran yang terbaik untuk bisa memberikan nilai-nilai kebaikan. Satu hurufnya 10 pahala. Dan itu saya kira pahala terbaik untuk bisa disampaikan, jadi wasilah untuk ayah saya. Biiznillah, biiznillah. Contoh apa yang terjadi? Ketika cinta itu dihadirkan dan mulai membaca Quran, mulai menghafalkannya, dan alhamdulillah Qurannya yang datang. Ya, Qurannya yang datang. Saat itulah kemudian datang hafalan. Kita mau menghafal 8, datang 40 ayat. Datang dengan nomornya, datang dengan terjemahannya, datang dengan macam-macamnya. Dan dijaga kecintaan itu. Ketika antum mencintai Al-Quran, seperti antum mencintai manusia, mencintai yang lainnya, antum akan jaga. Antum cinta anak antum berikan yang terbaik. Antum cinta Al-Quran, antum berikan yang terbaik untuk Al-Quran. Pegang Al-Quran dengan baik, rasakan dalam jiwa, amalkan setiap isinya, pegang teguh keadaannya. Maka ketika antum akan cintai Al-Quran, cinta Al-Quran akan datang kepada antum. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu tingkatkan amal soleh, jauhi maksiat. Ketika antum pegang teguh ini, maka Allah akan tanamkan pengetahuan pada diri antum. Quran surah kedua ayat 282, paling kiri sebelah bawah di ujung ayatnya. Perhatikan kalimatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah tambahkan pengetahuan kepada antum. Ya, sama saja dengan yang lain. Kita menghafal seperti biasa, hafalkan Qurannya, praktekkan dalam salat-salat sunnah, bangkitkan dalam salat malam, murajaah dalam setiap kesempatan, mudzakarah dalam setiap perjalanan, maka insya Allah Quran akan terjaga. Tapi mohon maaf, hafal Al-Quran dibagi 3 oleh Quran. Surah ke-35 ayat 32, paling kiri sebelah atas. Thumma arasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba terpilih, tapi mereka ada 3 bagian. Satu, wa minhum zalimun li nafsi, penghafal Quran tapi zalim pada dirinya sendiri. Quran. Yang kedua, wa minhum muqtasid, penghafal Quran bagi cukup bagi dirinya sendiri, belum bisa berbagi. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, dia bisa berbagi dengan orang lain, bisa menginspirasi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara terbaiknya, mohon maaf, jadilah golongan yang ketiga. Berbagi, caranya cintai Al-Quran, jaga Qurannya dengan meningkatkan ibadah dan jauhi maksiat. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Ya. Yang paling mulia bukan orang yang paling kuat hafalannya, hafal nomor, hafal ini, hafal itu, bukan, itu banyak. Yang paling mulia adalah orang yang bisa mengamalkan Quran jadi bagian hidupnya. Ya, maka saat menatap, tatapannya tatapan Qurani. Saat mendengar, pendengarannya pendengaran Qurani. Saat berjalan, perjalanannya adalah jalan Qurani. Maka jadilah dia Quran yang berjalan dalam kehidupan. Itu yang diharapkan. Dan itulah yang akan memberikan dan mendapatkan syafaat dari Quran dalam kehidupannya. Allah Ta'ala alam bissawab.